Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus lebih semangat ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, hari ini kita belajar PKLH ya, bab 5 tentang sumber daya alam dan bagian yang C, usaha pelestarian lingkungan. Solih-solihah, sumber daya alam di Balikpapan itu ada 3 bidang ya. Bidang pertanian, bidang pesisir dan laut, dan bidang pengelolaan minyak bumi. Upaya pelestarian lingkungan pun harus kita jaga teman, yaitu di bidang pertanian, di bidang pesisir dan laut, dan di bidang sumber pengelolaan minyak bumi. Upaya pelestarian lingkungan di bidang pertanian, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyelamatan lingkungan teman, yaitu dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pertanian yang ramah lingkungan, yaitu dengan cara membuat pestisida dan fungisida yang alami agar lingkungan kita lebih terjaga teman. Karena pestisida dan fungisida sintetis dapat menyebabkan lingkungan kita menjadi tercemar. Nah, seperti ini ya teman, membuat pestisida dan fungisida yang alami. Yang kedua adalah tidak mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Nah, seperti ini dilarang ya teman. Ini tidak diperbolehkan lagi, yaitu membuka lahan hutan untuk pertanian. Nah, yang disarankan adalah seperti ini, lahan pertanian yang memang khusus untuk lahan pertanian, ya. Kemudian mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan itu apa sih? Nah, sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui ya teman, untuk produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin, yaitu biasanya menggunakan pestisida dan fungisida alami, menggunakan pupuk organik ya, yang tidak mencemari lingkungan. Karena pestisida dan fungisida sintetis, pupuk sintetis dapat mencemari lingkungan kita ya. Yang keempat adalah mengolah limbah pertanian. Nah, seperti ini ya teman, cantik sekali, yaitu lampu tidur dari limbah tanaman jagung, ini contohnya. Kemudian jerami yang biasa dimanfaatkan menjadi media tanam, ya, biasanya untuk pot-pot yang di depan rumah kita yang cantik, rata-rata atau biasanya juga dari jerami ya teman ya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan pupuk organik ya. Pupuk organik itu ada 2 jenis ya teman. Ada pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Kemudian usaha pelestarian lingkungan di bidang pesisir laut. Nah, ekosistem laut adalah salah satu ekosistem yang penting bagi manusia. Laut memiliki banyak manfaat bagi manusia, teman. Melestarikan laut akan berdampak pada keseimbangan ekosistem di bumi, karena laut juga sebagai salah satu sumber air dan sebagai pengatur suhu di bumi. Bayangkan di bumi tidak ada laut, maka tidak akan ada kehidupan ya teman, karena manusia, hewan, binatang semua membutuhkan air. Cara melestarikan laut antara lain yaitu, meskipun ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia, namun menangkap ikan tidak boleh menggunakan bom atau
pukat harimau yang berpotensi merusak laut. Seperti ini teman ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian menghentikan eksploitasi laut dengan cara tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan. Ya, ini dilarang dan hanya menangkap ikan dewasa sebagai konsumsi. Ya, ini yang diperkenankan ya teman. Kemudian tidak hanya laut, pantai pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ya, hanya saja pantai pun juga mengalami pengerusakan oleh manusia. Ekosistem pantai tidak hanya berisi manusia, tapi juga terdapat hewan dan tumbuhan yang juga hidup di pantai. Ini Pantai Manggar ya teman, indah sekali dilihat dari atas. Cara melestarikan pantai antara lain yaitu menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai. Hal ini untuk mencegah orang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti ini ya teman. Ada tempat sampah di sekitar pantai ya. Kemudian melakukan reklamasi laut dengan menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Nah, seperti ini ya teman. Penanaman hutan bakau di sepanjang pantai agar ekosistem pantai lebih terjaga lagi. Kemudian memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti ini ya. Pemerintah akan memberikan denda ya bagi yang membuang sampah sembarangan. Upaya pelestarian lingkungan di bidang pengelolaan minyak bumi. Ya. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, kita perlu melestarikannya agar tidak habis, ya. Upaya pelestarian minyak bumi diantaranya adalah menghemat pemakaiannya, ya. Kemudian menciptakan bahan bakar alami teman atau bahan bakar alternatif, ya. Kemudian melarang pengeboran secara berlebihan, ya. Tidak diperbolehkan pengeboran secara berlebihan ya teman. Kemudian, beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Di antaranya adalah menggunakan energi matahari. Nah, seperti ini biasanya dapat menjadikan energi listrik, yaitu di Indonesia ada perusahaan listrik tenaga surya ya. Nah, energi listrik, energi matahari maksudnya Ustazah, energi matahari yang dimanfaatkan menjadi energi listrik. Kemudian penggunaan energi angin. Nah, menggunakan kincir angin ya teman, seperti ini. Kemudian penggunaan energi air ya, menggunakan turbin air untuk diubah menjadi energi listrik seperti ini. Memanfaatkan energi air untuk diubah menjadi energi listrik. Kemudian penggunaan geotermal atau panas bumi ya, menggunakan panas bumi kemudian dimanfaatkan menjadi energi listrik. Seperti ini ya teman. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap memakai masker, cuci tangan selalu, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dan kita ucapkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.